bawah bisa ngerekam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita masih dipertemukan di kelas pra BBQ untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita, manusia yang paling sempurna, yang paling mulia di muka bumi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ummahat. Kaifa halukunna jami'a? Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Alhamdulillah Ustazah. Masya Allah. Alhamdulillah. Naam. Hari ini insya Allah kita akan belajar memperbaiki bacaan Al-Quran kita, Quran surah Al-Qiyamah. Sekaligus nanti kita menjelaskan hukum-hukum tajwidnya yang terdapat di dalam setiap ayatnya. Taib, Ummahat, semoga Allah mudahkan, semoga Allah fasihkan lisan kita di dalam mempelajari Al-Quran. Amin, ya rabbal alamin. Siapa yang awalan masuk Zoom? Tafadholi. Iqra'i ayat pertama. Oh, afwan, Asifah. Sebelumnya kita bersama-sama membaca ta'awudz dan basmalah dulu ya. Biar nanti tinggal membaca per ayatnya. Jadi Ana tidak review ta'awudz dan basmalah untuk menghemat waktu ya. Ummahat? Iya, saja. Ya. Ya, baik. Kita sama-sama baca ta'awudz dan basmalah. Wahid, isnain, salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, tafadholi. Siapa yang pertama? Saya saja. Membimbingnya saja. Ukti Sina. Hai. Lagi kurang sehat? Enggak, Suaranya lemes banget. lagi tadi ngantuk. Jadi Oh, ngantuk ya. Nanti pekan depan insya Allah nggak ngantuk karena agak pagi. Tapi banyak jadwal ya. Terbentur Iya, banyak Ustaz. jadwal ya. Ya. Tafadholi, Iqra'i ayat pertama. La uqsimu biyaumil qiyamah ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Al-jawuf ya, al-jawuf. Al-jawuf pada mat jaiz ya. Setiap bunyi mat itu al-jawuf ya dari rongga mulut. Luruskan dorongan suaranya lurus sehingga tidak hilang di tengah. Dikeluarkan aja. La uqsimu biyaumil qiyamah. Jadi enggak hilang. Suaranya enggak hilang. Luruskan lagi al-jawfnya pada mat yang panjang 4 atau 5 harokat. Diulang ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Masya Allah, ahsanti, lebih baik. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ahsanti, Masya Allah. Seperti itu. Jadi setiap bunyi mat, apalagi yang panjang, ya, itu luruskan al-jawf ya dari rongga mulut. Karena kalau nggak lurus, ya, kalau tidak mendorong suara, ya,
itu dia akan hilang. Hilang di tengah atau di ujung, ya, hilang. Begitu juga dengan bunyi gunnah. Bunyi gunnah juga dorong suaranya ya, dari al-jauf, dari depannya dorong. Walaupun memang kalau semua bunyi gunnah kan suaranya dibagi al-khayshum dengan al-jauf. Tetapi al-jaufnya juga harus jelas, harus nyaring. Jadi biar nggak hilang, nggak ke dalam. Ya, Baik, Ustazah. Masya Allah. Huruf qaf dijelaskan lagi, huruf qafnya sekali lagi Ukhti Zina, huruf qafnya dijelaskan lagi. La uqsimu biyaumil qiyamah. Qaf yang kedua. Biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamah. Qi. Qi. Ahsan, kuat lagi. Kan huruf qaf apa sifatnya? Jahar. Ya, syiddah. Juga kan? Kuat kan? Iya. Biyaumil qiyamah. Biyaumil qiyamah. Ahsan, ulang dari awal. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ahsan, Masya Allah. Huruf taknya bagus. Tak marbutah di akhir disukunkan hak besar. Rokhawahnya dapat, hamasnya dapat. Masya Allah. Jadi gitu, dilatih ya. Mat-mat yang panjang, dorong suaranya. Biar enggak hilang. Ya, lalu berikan sifatul hurufnya pada setiap huruf. Seperti ba. Ba punya sifat syiddah jahar. Qaf juga. Ya kan? Qaf juga syiddah jahar. Jadi jelas, kuat. Dijelaskan lagi sifatul hurufnya. Insya Allah, sempurnakan sekali lagi, lalu dijelaskan hukum tajwidnya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ahsan, Masya Allah, Alhamdulillah. La mad jais munfasil. Insya Allah. Kokola sugro simu biyaumi ya ketemu wawu dialin. Bukan ya ketemu wawnya. Waw sukun sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya fathah. Ya, itu harfulin. Huruf lin. Huruf lin. Ya. Terus ketemu alif komaria. Dia dibaca. Lam sukunnya Lam tuktab, sukunnya dibaca. ditulis, dibaca, dibunyikan apa enggak? Dibunyikan. Ya, berarti tuktab wa tuntok. Ditulis dan dibunyikan. Lam sukun pada alif lam qamariyah. Ya. Baik. Lanjut. Ya-nya dia 2 harokat. Dia mat tabi'i. Terus ada tanda mat apa? mat tabi'i. Iya, tanda matnya hurufnya apa? Dia huruf alif kecil. Ya, alif kecil. Ya, alif kecil ini adalah tanda mat. Tanda mat itu ada 3 ya. Tanda mat itu ada 3. Alif kecil, waw kecil, ya kecil. Itu tanda dari huruf mat ya. Tanda mat. Ya. Dibaca panjang 2 harokat. Lalu ta marbutoh di akhir. Ta marbutoh di akhir di wakof, karena wakof dia menjadi H besar ya, saja. Hak besar disukunkan ya karena wakof. Jadi sukunnya bukan sukun asli tetapi sukunnya karena wakof ya. Jadi dinaikkan rokoahnya. Masya Allah. Sahih, benar ya. Jadi seperti itu. Tak marbutoh atau hak taknits ya. Jadi yang apabila ketika wakof taknya dibaca jadi hak atau jadi hak besar ya, disukunkan kalau wakof, dan kalau wasol maka tetap dibaca dengan huruf ta ya, ketika dia berada di tengah ya. Kalau di akhir ketika wakof maka dibaca hak besar, disukunkan ya. Masya Allah, ijabah sahihah. Barakallahu fiik. Syukron laki wa iyak. Naam, tafadholi ba'daha. Saya Ustazah. Ya, Bunda. Ustazah. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Wala uqsimu bin nafsil lawamah.
Jangan berhenti, jangan ada jeda. Jangan ada jeda. Ya, Ustaz. Diulang ya. Baik, Ustazah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Masya Allah. Nun tasydid, gunnahnya setingkat guna akmal. Guna akmal yang pertama, paling sempurna. Jadi lamain lagi gunnah pada nun tasydidnya. Baik, Ustazah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Hati-hati, jangan terlalu panjang matobi'nya ya, 2 harokat aja. Lawamah, lawamah. Jadi jangan kepanjangan ya. Jadi jangan kepanjangan matobi'nya. Lalu jangan ada jeda ya. Uqsimu, uqsimu bin, dari mu ke bi jangan ada jeda. Si ke mu jangan ada jeda. Sekali lagi. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Insya Allah. Bunda Nita ya, Bunda Nita ini ya, Afan. Iya. Ya, Ustazah. Huruf qalqalah jangan terputus dengan huruf sebelumnya atau setelahnya. Jadi langsung wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ya. Fa kasih sifatul huruf fa, sukun apa? Hamas. Alirkan suara nafasnya naf. Naf. Ya, dibaca Baik, lagi. Wala uqsimu bin nafs. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Jangan terlalu lama menahan lam sukun pada lam tasydid, karena lam tasydid memang ada 2 ya. Jadi huruf lamnya ada 2, melambangkan konsonan ganda tasydid. Tetapi jangan terlalu lama menahan di lam sukunnya. Cukup berikan sifatul inhirab dan bainiyah. Bin nafsil lawamah, nafsilla, ya, nafsilla. Jadi jangan terlalu lama menahan lam sukunnya. Baiklah, Ustaz. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ahsan, Masya Allah. Tambahkan lagi aja gunnah pada nun tasydidnya. Ya, tambahkan lagi gunnah zaman atau waktu lamanya gunnah pada nun tasydid. Karena nun tasydid itu setingkat gunnah akmal. Jangan lupa nun tasydid, mim tasydid, idgham bi gunnah, idgham mimi itu masuk ke gunnah akmal. Sekali lagi disempurnakan, jangan lupa. Baik, Ustazah. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Ahsan, Masya Allah. Tak marbutoh, jadi hak besar kalau disukunkan. Hak besar, makhorijul hurufnya dari mana? Dari itu tenggorokan, pangkal tenggorokan, Ustazah. Iya, tenggorokan bagian bawah ya. Iya. Iya, jadi dari bawah haknya. Lawamah. Lawamah. Dari bawah ya. Lawamah. Ahsan, Masya Allah. Jadi dari mana makhorijul hurufnya? Dari situ juga sifatul hurufnya ya. Insya Allah, alhamdulillah. Tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Wala mat jais munfasil udah, Ustazah. Mat jais munfasil, yaitu huruf mat bertemu dengan hamzah dalam kata yang terpisah. Yang berbeda. Ya, terpisah. Berbeda ya. Wala itu sendiri hamzahnya punya uqsimu ya. Jadi matnya alif sebelumnya fathah, itu satu kata, lalu hamzahnya itu di kata yang kedua. Jadi salah satu cara untuk mengetahui ya, salah satu caranya ya,
bahwa atau ciri-cirinya, ciri-ciri dari mad jaiz yaitu huruf madnya ada di akhir kata pertama. Nah ini alifnya kan di akhir kata pertama ya, di akhir kata Iya, wala. Ustazah. Lalu Wala. hamzahnya berada di awal kata kedua. Ya. Iya. Nah, ini hamzahnya sebelum berada di awal kata uqosimu. Nah, itu ya Iya. ciri-ciri dari mad jaiz. Salah satu ciri-ciri dari mad jaiz munfasil. Dibaca panjang berapa harokat? 4 sampai 5 harokat, Ustazah. Sahih, 4 atau 5 harokat. Ya, 4. mulai sekarang diperbaiki 4 atau 5 harokat. Jadi boleh memilih, boleh 4 atau 5. Iya. Uqo. Uqo ini qalqalah sugro, Ustazah. Sahih. Binna. Bina ini alif lam samsiah, Ustazah. Alif lam syamsiyah, Syamsiyah. yaitu alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah yang ditandai dengan tasydid. Ahsan, berarti huruf nunnya di sini adalah huruf asyamsiyah. Huruf syamsiyah nunnya ya. Ya, Ustazah. Lanjut. Nafsillah. Naf ini hamas ya, Ustazah. Inna ini hamas. Fa-nya dihamas ya, Ustazah. Iya, fa sukunnya kasih sifatul hurufnya apa kasih aja sifat hamas. ya. Sila. Sila ini alif lam samsiah lagi, Ustazah. Sahih, Ya. alif lam syamsiyah ya. Ya. Waw tasydid. Waw tasydid ini matobi ya, Ustazah. Cara bacanya di apa tuh waw tasydidnya? Kalau waw tasydid, ya tasydid. Cara membacanya dengan dinaikkan suaranya, apa namanya? Suaranya. Naber. Ya, Ustazah. Iya, dinaikkan suaranya ya. Waw tasydid, ya tasydid. Ya, dinaber ya. Lalu wawnya wa matobi, Ustazah. Sahih. Mah tak marbuta di akhir disukunkan, Ustazah. Mah disukunkan menjadi huruf apa? Huruf H besar. H besar yang dari tenggorokan bagian bawah ya. Bawah ya, Ustazah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah, ahsanti, syukron lagi ya Bunda Nita. Wa iyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafaddali ba'daha. Saya Bu Ustazah. Sati Ustazah. Bunda Sati, tafaddali iqra'i ayat 3. Ayah sabul insanul lan najma'a izomah. Allan insanu allan najma'a. Tadi hamzanya terlewat? Iya, baik sudah. Ulangi sudah. Naam. Ayah sabul insanu allan najma'a izomah. Masya Allah. Ai. Coba latih huruf ain kasroh. Ai. Ai. Kasrohnya tinggalkan huruf ainnya. Ambil harokat, ambil makhorijul huruf ain, lalu kasrohnya itu udah al-jauf. Ai. Jangan terbawa lagi huruf ainnya. Ai. Aidho. Aidhomah. Ya. Aidhomah. Aidhomah. Ai-nya jangan dipanjangkan. Aidhomah. Aidhomah. Ai. Ya. Jangan di apa ya? Ambil aja makhorijul huruf ain, buka lagi tenggorokannya ya. Buka lagi. Rahangnya buka lagi. Lalu keluarkan aja itu harokatnya sudah al-jauf. Seperti itu. Aidho. Jangan ai. Jangan ai. Langsung. Ai. Aidhomah.
Dilatih ya. Ya, Yasarallahu Ustazah. lana, semoga Allah mudahkan. Naam, Amin. dibaca dari awal lagi. Ayahsabul insanul Ayahsabul insanu allan najma'a izomah. Masih kagok karena ketemu huruf ain 2 kali ya. Iya, iya Ustazah. Ai. Ya. Ai. Izomah. Ai. Izomah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Semoga dimudahkan oleh Allah ya. Amin ya Iya. Rabbal alamin. Hamzah pada kasroh pada Hamzah yang sebelum ikhfa pada nun sukun ketemu sin. Luruskan lagi i-nya. Baik. Insanu. Ya, ulang Ustazah ya. Ayahsabul insanu allan najma'a izomah. Masya Allah, Masya Allah. Iya, cara menipiskan ya, nun sukun ketemu sin, ikhfa ya. Sin huruf tipis atau tebal? Tipis. Tipis. Berarti sin makhrajnya dari mana? Ujung lidah? Sin ketemu dengan hampir bertemu dengan gigi seri bawah. Gigi seri bagian atas dan bawah. Bawah ya. Sin, Ya, huruf ya. sin itu makharijul hurufnya sama seperti huruf zai sama. Ujung lidah hampir menyentuh gigi seri bawah. Seri bawah. Ya. Huruf tipis. Cara untuk menyamarkan gunnah pada ikhfa ya. Bunda Sati bisa belajar nun sukunnya diidharkan dulu. Tempelkan makharijul hurufnya pada huruf nun. Jadi berarti ujung lidah ketemu gusi atas. Iya. In. Idhar tuh ya, jelas ya nun sukunnya ya. Iya. Nah, untuk menyamarkannya, lidahnya jangan ditempelkan ke gusi atas. Ada selah. Insa, sudah siap-siap ke huruf sin. Insa, jadi nggak tebal. Ya. Boleh di situ aja dilatih di ikhfanya. Insanu. I-nya luruskan. Insanu. Ahsanti, Masya Allah. Jauh lebih baik. Nanti didengar ya. Bisa dibandingkan. Iya, jadi tipis ya. Ikhfanya lebih tipis. Begitu cara untuk menyamarkannya seperti itu. Diidharkan dulu ya. Nunnya baru nanti dikasih selah. Alisan kita. Ya. Tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Iya Ustazah. Ayahsabul hanya tawasud ya Ustazah. Huruf H, sifatul hurufnya apa? Hamas, rokhawah. Maka alirkan lagi, jangan terputus. Ayah. Iya, alirkan. Ayah sabul. Jangan ngerem. Ayah sabul. Iya, alirkan ya. Suara dan nafasnya alirkan. Ya Ustazah. Bul. Ayah sabul. Bulnya apa? Lam komaria. Alif lam. Lam komaria kadang menghadapi ini huruf hamzah. Huruf komaria ya. Ya Ustazah. Terus ini sana ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan sin. Sanya? Sanya matobi'i 2 harokat. Sahih. Terus Allah itu tidak ada ya Ustazah. Ini tasdid ya. Allah. Apa ini? Nun sukun bertemu 2 huruf yang sama. Mutamatsilain. Ya, apa namanya? Idgham. Idghami guna. Idgham, hukum bertemunya 2 huruf yang sama makhraj dan sifat. Idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain. Tapi harus ada syaratnya ya. Bertemunya 2 huruf ya. Jika huruf yang pertamanya
Sukun dan huruf keduanya Huruf yang kedua bertasydid. berharokat, bukan Berharokat. bertasydid, Oh, berharokat. berharokat. Tasydid ini menandakan bahwa idgham masuk. Ada proses idgham. Jadi tasydidnya ini tasydid idgham. Berarti di sini pada idgham mutamatsilain ya, yaitu bertemunya dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Makhraj Jadi dan hurufnya sifat. sama, otomatis makhrajnya sama, sifatul hurufnya sama. Sama. Maka di sini hukumnya idgham. Idghamnya idgham apa? Idgham Idgham kamil. kamil, Ya, kamil. mutamatsilain. Benar, bertemu dua huruf. Tetapi idghamnya sempurna, kamil. Sempurna. Iya, Ustazah. Sempurna. Maka Sempurna, iya. kalau idghamnya idgham kamil sempurna selalu ditandai dengan tasydid. Tasydid. Oh, oke. Jadi Iya, sempurna Ustazah. masuknya itu sempurna, idghamnya itu sempurna tanpa Iya, Ustazah. menyisakan sifat pada huruf pertama. Bukan. Iya. Jadi langsung masuk. Ya, idgham mutamatsilain. Mutamatsilain. Iya, Ustazah. Insyaallah ya. Najeh. Terus najeh qalqalah sugro. Ya, Lalu idho matobi'i 2 harokat. Dan mahnya itu matobi'i ya Ustazah ya. Ini hukumnya apa nih? Kalau dia wakaf, kalau Bunda Sati berhenti di sini berarti jadi hak, jadi tah jadi marbutoh hak ya, besar, ya jadi hak besar disukunkan. Ini adalah hak dhamir, hak dhamir. Jadi haknya itu kata ganti untuk orang ketiga laki-laki, ya, untuk orang ketiga tunggal laki-laki. Nah, jika wakaf di sini maka haknya disukunkan. Tapi di sini bisa Bunda Sati lihat ada tanda mat. Apa tanda matnya di sini? Setelah waw kecil. Ya. Ini lambang mat apa? Matobi'i. Waw kecil? Iya, matobi'i Ustazah. Memang dia dikelompokkan ke dalam matobi'i. Tetapi ini lambang apa ini kalau ini? Matsilah. Oh, matsilah qasiroh. Matsilah qasiroh. Jadi ketika Bunda Sati ingin mewakafkan di sini, maka kalau matsilah qasiroh atau matsilah sugro, jadi kalau wakaf di sini haknya disukunkan. Tetapi kalau Bunda Sati mau membaca wasol ke ayat setelahnya maka ini berlaku matsilah sugro. Ya, dikelompokkan dalam matobi'i karena dibaca panjang 2 harokat. Paham? Insyaallah. Insyaallah paham ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, syukran lagi ya Bunda Sati. Ya Ustazah, jazakillah khair Ustazah ilmunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadholi ba'da Bunda Sati. Saya Ustazah. Ya, Bunda Henilis. Ini videonya kok nggak bisa ditutup dari sana Ustazah, dari host. Iya, tadi ada yang ini kali. Apa di mute-kan ya? Iya Ustazah. Silakan Bunda Heni dibaca ayat keempat. Baik Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Bala qatirina ala an nusawwiya banana. Masya Allah. Yang haknya sifatul huruf pada hak sukunnya dijelaskan. Banana. Baik saja. Banana. Jangan diayun harokatnya, jangan nah. Langsung. Banana. Banana. Jadi jangan nah. Namanya itu mengayun harokat, memanjangkan harokat, tamtid ya, nggak boleh ya. Jadi langsung banana. Nah, jadi yang dialirkan itu sifatul huruf pada haknya yang dijelaskan, yaitu rohwah, hamas ya, alirkan suaranya, alirkan nafasnya. Ya, mengalirnya nafas. Yuk, sekali lagi dibaca sempurnakan. Baik, ini saya ulang lagi. Banana. Seperti itu saja. Naam. Baik. Masya. Iya. Banana. Iya, dari depan ya. Baik saja.
Bala qadirina ala an nusawwiya banana. 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 Jannah. Langsung. Banana. Banana. Nah. Banana. Jannah. Jannah. Langsung. Nah. Haknya sukunkan. Nah. Banana. Masih panjang. Masih. Banana. Banana. Seperti itu. Haknya yang dialirkan tuh hak sukunnya ya. Yang dikasih Baik, sifatul hurufnya, sempurnakan sifatul hurufnya itu hak sukunnya. Jadi jangan dipanjangkan nanya ya. Baik. Masya Allah. Yuk sempurnakan lagi dari awal. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Masih panjang saja. Masih sedikit, panjang sedikit, Oh, tapi iya. sudah lebih baik ya. Nun tasydid, sempurnakan guna akmalnya. Baik. An nusawwiya, anu. Lamain lagi, zamannya tambah lagi. Baik. An nusawwiya banana. Masya Allah, seperti itu ya. Dijelaskan lagi. Nah, nun tasydidnya gunahnya sempurnakan. Ya, silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Baik saja. Bala, lanya matobi'i saja. Sahih. O, matobi'i. Ziri, rinya matobi'i. Sahih. Ala, an. Ini ada majais munfasil. Majais munfasil, sahih. Ya. Nusawi. Ini idgham biguna nun ada nun sukun ketemu nun apa? Oh, iya. Bertemunya dua huruf. Idgham mutamatsilain saja. Idgham nunnya yang satu disukunkan. Ya. Yang satu berharokat. Jadi diidghamkan di 3 ketukan Ustazah. Nusawiya. Iya, berarti idghamnya sempurna ya? Iya, sempurna kamil. Kamil, sahih. Ya. Kok ya, idghamnya sempurna. Sempurna itu kamil, masuk. Idghamnya itu masuknya dengan sempurna. Jadi tidak menyisakan sifat itbaq pada huruf bukan sifat itbaq, tidak menyisakan sifat tul huruf pada huruf yang pertama. Ya? Ya, Ustazah. Nun tasydid, guna setingkat mustajadah ini guna akmal. Guna akmal. Keberapa tingkatan guna keberapa? Pertama sempurna Ustazah. Iya, sempurna pertama ya. Akmal paling sempurna. Paling sempurna. Waw tasydid. Waw tasydid dinaberkan. Sahih. Kemudian ya bana nama tobi'i, kemudian bananah. Ini matsilah qasiroh, hak domir sebagai pengganti kata ketiga tunggal. Kalau waqaf dia dibaca hak besar dengan ada disukunkan menjadi hak besar dengan rokhawah dan hanya hak besar ya. Hak besar rokhawah. Yes. Iya, insyaallah alhamdulillah ijabah sahihah. Iya. Jadi ini di sini memang ada hukum matsilah sugro ya. Apabila waqaf maka haknya disukunkan. Tetapi apabila wasol ke bacaan selanjutnya maka berlaku matsilah sugro. Jadi kaidah matsilah sugro itu hanya berlaku ketika wasol. Ya. Kaidah matsilah sugro itu hanya berlaku ketika wasol. Karena ketika waqaf maka haknya disukunkan. Ya. Insyaallah paham, bisa difahami Bunda Heni? Ya, Ustazah. Jadi ketika dia wasol
matsilah sugro, Sugro. tapi ketika dia wakaf maka Tidak berlaku matsilah tidak sugro, berlaku tetapi haknya matsilah sugro. disukunkan. Haknya disukunkan menjadi H besar Ustazah. Sahih, Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah paham ya. Jadi Betul, kaidahnya Ustazah. matsilah sugro hanya berlaku ketika wasol. Ya, Ustazah. ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron lagi ya Bunda Heni. Jazakillah khair Ustazah untuk ilmunya. Wa iyak. Naam, tafadholi ba'daha. Ayo Ustazah, Nana. Ukhti Nana, tafadholi. Ayat 5. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Sempurnakan hak sukunnya, sifatul hurufnya. Lalu hamzah, kasroh pada hamzahnya diluruskan. Insa. Sudah belajar ifa, cara menyamarkan ifa. Yo, jangan tebal. Jangan ke tengah atau ke belakang. Gunnahnya, ifanya. Insa. Diulang. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Masya Allah. Jangan menurun dorongan suara ketika ikhfa. Jadi nggak hilang suaranya. Ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Jadi sama. Harokat fathah, kasroh, dhammah, gunnahnya sama. Dorongan suaranya jangan melemah. Ulang ya. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Ahsan. Jadi nah tadi sempat dikit ya. Jadi jaga. Insa. Jadi jangan menurun. Jangan diayun, jangan menurun. Ya, Ukhti Nana ya. Lalu hak sukun, jelaskan lagi sifatul hurufnya. Amamah. Rokhwah, hamas, alirkan suaranya, alirkan nafasnya. Amamah. Mah. Huruf H dari mana makhorijul hurufnya? Gorokan bawah, bagian bawah. Dari situ. Amamah. Jadi dijelaskan ya dari makhrajnya. Masya Allah, alhamdulillah. Seperti itu. Jadi luruskan, lalu tipiskan lagi ikhfanya, ya. Kan sudah belajar cara menyamarkan nun sukun. Cara menyamarkan nun sukun dilatih dengan nunnya idharkan dulu. Tetapi ketika mau menyamarkan lisannya atau lidahnya jangan nempel ke gusi, jangan nempel ke makhraj huruf nun, tetapi ada jarak, ada selah sedikit, lalu makhrajnya sudah siap-siap ke huruf sin. Insa. Jadi bukan insa. Kalau insa otomatis banyak ke dalam ya. Insa. Jadi biar dia ada selah, jadi suaranya keluar dari al-jaufnya juga jelas. Ya, makhorijul hurufnya jangan nempel ke huruf nun. Jadi ada selah, ada jarak. Ya, Ukhti Nana ya. Bisa difahami? Ya, insyaallah. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Bal yuridu berarti yuridu matobi'i karena ya sukun bertemu dengan huruf berharokat kasroh. Dul ri-nya dibaca tipis karena ro-nya berharokat kasroh. Sahih. Dul berarti alif lam qamariyah karena lam sukun dibaca. Insa berarti nun sukun bertemu huruf sin, ihfa-nya dibaca tebal karena huruf sin ada huruf tipis. Sahih.
liyafjuro, ro-nya dibaca tebal karena berharokat fathah. Amamah, maknya matobi'i karena hamyah alif bertemu huruf yang berharokat fathah. Amamah, apabila diwasolkan berarti mat silah sugro, tapi karena ini disukunkan, hanya dibaca ha besar. Ya, sukun ya, karena wakaf ya. Karena wakaf ya. Iya, jadi berarti sukunnya bukan sukun asli pada haknya, hak domirnya ya kalau wakaf, tapi sukun karena wakaf ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, ijabah sahihah ya. Jadi hanya berlaku matsilah sugro hanya berlaku ketika wasol ya. Jika wakaf maka haknya disukunkan, tidak berlaku matsilah sugro. Kalau dia setelah ada hak yang berharokat dhammah atau hak yang berharokat kasroh, tetapi dia tidak ada hukum matsilah sugronya, berarti itu bukan hak domir, bukan kata ganti orang ketiga tunggal, melainkan memang haknya itu adalah huruf dari lafaz itu sendiri ya. Jadi ini cara untuk tandanya, sebagai tanda ini waw kecil atau ya kecil. Matsilah sugro hanya berlaku pada hak domir yang berharokat dhammah dan hak domir yang berharokat kasroh. Jadi tidak ada yang hak domir berharokat fathah, enggak ya. Hanya kaidahnya hanya berlaku untuk dua, yaitu hak domir dhammah dan hak yang kasroh, hak domir yang kasroh. Gitu ya, bisa difahami insyaallah. Ukhti Nana? Iya saja. Ya, Masya Allah. Syukran lagi ya Ukhti Nana. Selanjutnya Bunda Eli silahkan. Syukran Ukhti Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Masya Allah. Alirkan lagi sin. Sin punya sifat hamas, rohwah, lalu sofir ya. Yas'alu, Baik saja. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Yes, ke depan tipis. Yes, jangan seperti yash, jangan tebal ya. Jangan seperti sa, nggak keluar, lidahnya nggak keluar. Yes, alu ayyana. Yes. Bukan kayak sa. Yes, biasa. Huruf sin biasa kayak s. Yes. Yes. Biasa. Yes. Jangan seperti sa. Yes, alu, alu. Kayak huruf S biasa ya. Kayak huruf S biasa ya. Yes. Coba sa, si, su. Sa, sin ya Ustazah? Iya. Sa, si, su. Ulang. Sa, si, su. Kurang sofir, kurang sifatul hurufnya. Jadi seperti huruf sa terdengarnya. Sa, si, su. Sa, si, su. Makhorijul huruf sin itu dari ujung lidah hampir ketemu gigi seri bawah. Sa. Jadi datar aja lidahnya, pangkal lidah datar aja. Sa, si, su. Sa, si, su. Nggak tahu ya kalau yang lain. Kok kalau di anak seperti terdengar huruf sa. Jangan ujung lidahnya jangan keluar ke dari gigi seri atas, jangan keluar, nggak keluar. Sa di dalam gigi, di bawah gigi seri bawah Bunda. Sa, si, su. Sa,
si, su. Iya, jadi kayak huruf SA aja. Sa, si, su. Jadi SA, SI, SU. Gitu aja huruf sin, biasa. Sa, si, su. Tambah lagi aja sifat sofirnya ya. Sempurnakan lagi sifatul hurufnya. Ya, dibaca dari awal. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Masya Allah. Ya, jadi setiap kita membunyikan semua harokat, baik itu fathah, kasroh, dhammah, maka sama dorongannya ya. Ahsan, bagus. Jadi tidak ada yang ngendor. Jadi sama ya. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Ya. Jadi sempurnakan sifatul hurufnya juga disempurnakan. Ya, tafadholi dijelaskan hukum tajwidnya. Sin sukun dibaca mengalir. Sifatul huruf pada huruf sin apa aja? Hames, rokoah, sofir, ya. Sofir, infitah, ya. Lalu dibaca mengalir. Ayya. Jadi nabrokan karena ya tasdid. Ya dibaca matobiin dibaca 2 harokat. Sahih. Nah, yau huruf harfulin dibaca lembut. Lembut, ya. Lin artinya mudah atau lembut. Jadi keluarnya huruf dari makhrajnya tanpa membebani lidah, ya. Jadi jangan dinaber. Yaumul alif lam qamariyah atau izhar qamari dibaca jelas. Iya, alif lam qamariyah atau idhar qamari. Idhar dibaca jelas, lam sukunnya yang dibaca jelas ya. Lanjut. Qiyamah ya matobi'i dibaca 2 harokat. Mah ada huruf ta ketika disukunkan atau di akhir kalimat berubah menjadi tamarbuto atau dibaca berubah menjadi huruf H, dibaca mengalir huruf H-nya diakhirkan. Ya. Tak marbuto di akhir ya. Ketika waqaf maka dibaca H besar ya. Tapi ketika wasol maka tetap huruf ta, tetap dibaca dengan huruf ta. Masya Allah. Alhamdulillah. Ahsanti. Syukron lagi ya Bunda. Wa iya. Wa fiki barakallah. Naam, tafadholi ba'daha. Rahma, Ustazah. Bunda Rahma. Iya. Tafadholi iqra'i ayat ke-7. Fa'iza bariqal basar. Sekali lagi. Fa'iza bariqal basar. Bari, ri-nya tipiskan dulu, jangan menyeret ke huruf qaf. Fa'iza bariqo. Fa'iza bariqal basar. Ya, langsung ya, ro-nya disukunkan. Basor. Masya Allah. Diulang sekali lagi. Fa'iza bariqal basar. Masya Allah. Dorongan setiap suara sama ya. Fa'iza sama ya. Fa'iza bariqal basar. Jadi sama ya. Walaupun sukun, walaupun fathah, kasroh, dhammah sama. Ya. Ya. Dijelaskan hukum tajwidnya. Boleh sekali lagi. Fa'iza bariqal basar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, silahkan dijelaskan hukum tajwidnya. Fa'iza. Za matobi'i dibaca 2 harokat, Ustazah. Sahih. Ri itu karena kasroh dibaca kasrohnya dibaca tipis. Sahih. Qol alif lam qamariyah dibaca jelas, Ustazah. Lam sukunnya dibaca jelas ya. Alif lam qamariyah atau idhar qamari. Basor
ro sukunnya dibaca tebal ya Ustazah? Iya, sahih. Kenapa dibaca tebal? Karena doma Ustazah. Bukan karena dhamma, karena ro sukun karena waqaf, ro-nya sukunnya berarti bukan sukun asli, sukun karena waqaf, karena diwakafkan kan, karena berhenti, ya. Apabila ro sukun karena waqaf, sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Fathah. Nah, lihat huruf sebelumnya, ya. Iya, so Kalau fathah. ro dhamma ketika wasol dibaca tafkhim tebal. Nah, tapi kalau ro sukun karena waqaf atau ro sukun aja karena walaupun tidak karena waqaf, ro sukun sebelumnya fathah, ya, dibaca tafkhim. Dibaca tebal ya Ustazah? Dibaca tebal, Masya Allah. Ya, dibaca satu ayat lagi, ayat ke-8. Ya. Wa khosafal qamaru. Sekali lagi. Wa khosafal qamaru. Qamaru, jangan diayun, ma-nya. Qamaru. 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 Ahsan. Diulang. Wa khosafal qamaru. 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 Ya, hati-hati jangan memanjangkan harokat mimnya ya. Jangan dipanjangkan ya. Qamaru. Qamaru. Wa khosafal qamaru. Hati-hati ya. Jadi langsung masuk ke ro sukun. Ro-nya sukunkan ya. Kho adalah huruf isti'la. Tebalkan lagi. Wa khosafal qamaru. Wa khosafal qamaru. Ahsan, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, silahkan dijelaskan tajwidnya. Fal, alif, lam, komariah. Ahsan. Dibaca jelas atau disebut juga dengan izhar komari, Ustazah. Izhar komari, sahih. Izhar, jelas. Lam sukun dibaca jelas. Qamarun. Ro-nya? Ro-nya seperti tadi, Ustazah. Sahih. Karena apa, Ustazah? Dibaca tebal. Ro sukun karena waqaf sebelumnya huruf yang berharokat fathah dibaca tafkhim. Tafkhim. Jadi walaupun ro-nya bukan bukan karena waqaf, ro sukun ya. Misalnya ada ro sukun sebelumnya fathah. Mar misalnya. Maryam, ro-nya sukun ya? Ya. Maryam, maka ro-nya dibaca tafkhim. Nah, ro sukun apabila dia waqaf, huruf sebelumnya fathah, maka sama dibacanya juga tafkhim. Apabila diwaqafkan ya. Ya, Insya Allah bisa difahami, Bunda. Insya Allah, Ustazah. Masya Allah. Yassarallahu lana. Semoga Allah mudahkan. Afwan. Amin, ya Allah. Amin. Syukron lagi, Bunda Rahma. Ya, Ustazah. Tafadhali ba'daha. Putih Sarah, silahkan. Putih Sarah. Kalau tidak, kita skip dulu. Iya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ukhti Sarah, tafadhali iqra'i ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Langsung wal qamaru. Wa jumi'asy syamsu wal qamar. Shin, sempurnakan dulu sifatul huruf pada shinnya. Shinnya bertasydid, berarti shinnya ada 2. Maka shin yang pertama sukun, mensukunkan shin yang pertama, kasih sifatul huruf sofir, tafashi, ya, asifa bukan sofir tapi tafashi, menyebarnya suara di dalam mulut, suara terdorong dengan kuat. Wajumi'ash,
Wa jumi'ash. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Tahan dulu, alirkan. Wa jumi'ash syamsu. Jadi ketemu Wa mim. jumi'ash syamsu wal qamar. Ahsan, seperti itu. Jadi nggak berhenti, nggak ngerem. Yo, ulang lagi. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Wal qamaru. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Wa jumi'ash syamsu wal qamaru. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Sunya, u-nya, domahnya jelaskan lagi ya. Domah. Sempurnakan dengan memonyongkan kedua bibir. Ya, domah. Wa jumi'ash syamsu wal qamar. Insyaallah, alhamdulillah. Ya, dijelaskan hukum tajwidnya. Wa jumi'ash. Asya alif lam syamsiyah. Wal alif lam qamariyah. Mim sukun ketemu sin. Mim sukun bertemu sin izhar syafawi. Izhar syafawi. Dibaca izhar. Apa yang dibaca izharnya? Mim sukun. Mim sukunnya dibaca izhar. Dibaca jelas ya. Tanpa ada tambahan gunnah. Kenapa tambahan? Karena memang mim sukun juga punya gunnah. Ya. Tingkatan gunnah kamilah. Naqisah. Ya, mim sukun setingkat gunnah naqisah. Tidak sempurna. Kurang sempurna ya. Jadi maka bahasanya izhar syafawi. Izhar itu jelas, syafawi itu karena mim adalah kharijul hurufnya asyafatan. Ya. Lanjut. Wal qamar wal qa alif lam qamariyah. Sahih. Mar tafkhim. Roknya tafkhim. Kenapa dibaca tafkhim? Didahului fathah. Rok sukun karena waqaf didahului oleh fathah. Sahih, Masya Allah. Jadi jelaskan ya. Dijelaskan. Didahului oleh fathah. Ya, rok sukun atau rok sukun karena waqaf didahului oleh fathah. Masya Allah. Ijabah sahihah. Syukran lagi Ukti Sarah. Wa iyak. Masih ada? Ana Ustazah. Bunda Gai. Ya. Tafadholi Bunda Gai dibaca ayat yang ke-10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Masya Allah. Ikhfa itu tingkatan gunnah yang keberapa Bunda Gai? Nun sukun ketemu sin. Ya itu yang kedua. Kedua apa tuh? Gunnah apa? Kamilah. Kamilah. Sempurnakan. Kamilah artinya apa? Sempurna. Sempurna. Sempurnakan. Kenapa terburu-buru gunnahnya? Ya. Yo, dibaca lagi. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Masih kurang panjang gunnah pada ikhfanya. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Mafaru karena roknya bertasydid dinaber. Mafaru. Iya, naikkan sedikit ya karena tasydid. Mafaru. Ahsan. Ai harfulinnya diluruskan i-nya Bunda Gai. Ainal mafar. Ainal mafaru. Iya, di number ya, rot tasydidnya. Ya, disempurnakan, dibaca dari awal.
Yaqulul insanu yauma idzin ainal mafar. Ahsan, Masya Allah. Jadi itu ya, harfulinnya luruskan, ai. Nah, lalu ro yang bertasydid, itu tasydid ketika waqaf ya. Itu dinaber. Ro yang bertasydid ketika waqaf itu dinaber ya. Baik. Huruf yang bertasydid ketika waqaf dinaber, kecuali huruf yang bertasydidnya huruf yang punya sifat qalqalah. Kalau dia waqaf pada huruf yang bertasydid, tetapi hurufnya itu yang punya sifat qalqalah, maka nggak dinaber. Ya, Bunda Gai? Ya, Bisa Ustazah. difahami? Insya Allah. Masya Allah. Ya, tafadholi, dijelaskan hukum tajwidnya. Matobi'i alif lam qamariyah. Iya, sahih. Ifahnya tingkatan kamilah. Kamilah. Apa arti kamilah? Sempurna. Iya. Tanya matobi'i. Sahih. Yau. Itu huruf lin. Sahih. Ma'idin a. Zinnya itu izhar. Ya, izhar halqi. Ai itu huruf lin. Nal alif lam qamariyah. Sahih. Mafar. Itu fa-nya tipis tapi ro-nya tebal. Lalu ro tasydidnya? Karena tasydid jadi dinamberkan. Naber ya, karena waqaf ya. Karena waqaf. Iya, bukan karena tasydidnya. Karena huruf yang bertasydid tapi ketika waqaf. Kalau nggak waqaf nggak dinaber. Ya, karena waqaf. Ya, huruf yang bertasydidnya ketika waqaf itu dinaber, kecuali jika huruf yang bertasydidnya huruf yang punya sifat qalqalah. Masya Allah. Ahsanti, ijabah sahihah. Ya, jawaban hukum tajwidnya benar. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukron lagi Bunda Gai. Semua ya. Bunda Sutroja terakhir. Ya, Siapa? Saya saja. Assalamualaikum. Oh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Siti Nurjana. Ya. Ayat 11 ya Ustazah. 11 dan 12. 12. Kalla la wazar. Wazaru. Langsung. Oh iya. Kalla la wazar. Kalla, jelaskan matobi'inya ya. Di sini ada tanda wasol aula ya, berarti lebih baik kalau dia wasol, diutamakan jika wasol. Kalla, la-nya jelaskan. Kalla la wazaru. Kalla la wazar. Wazaru. Kalla la wazar. Ahsan. Ka-nya kalla la wazaru. Kalla la wazar. Ahsan, Masya Allah. Ya, jadi K-nya jelaskan syiddah. Kaf itu punya syiddah jahar. Jadi kuat jelas ya. Kalla, kalla. Coba Bunda. Kalla la wazar. Ahsan, Masya Allah. Ya, dijelaskan hukum tajwidnya. Kalla. Kalla. Nabar aja Ustaz ya? Nabar nggak Ustaz ya? Ini ada hukum apa nih? Lamnya 2. Lamnya 2 ya. Pasti. Apa tuh? Lanya? Lanya matobi'i. Nya juga matobi'i. Sahih. Ro sukun? Ro sukun karena wakafnya dibaca tebal atau tipis? Baca tebal. Karena ada karena ro-nya disukunkan ya, huruf sebelumnya huruf yang berharokat fathah baris atas ya. Jadi ro sukunnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Ya. Tafadholi iqra'i ayat selanjutnya. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Kenapa mustaqor? Kenapa memantul? Nggak ada sifat qalqalah. Ayo dibaca lagi. Ila
rabbika yawma idzinil mustaqor. Mustaqor. Roknya tasdid dinaber. Mustaqor. Ila rabbika yawma idzinil mustaqor. Ya, dinaber ya, rok tasdid. Ketika waqaf pada huruf yang bertasdid itu dinaber. Kecuali kalau huruf yang bertasdid di akhirnya ya atau yang diwakafkannya itu adalah huruf-huruf yang punya sifat qalqalah. Yang qutobu jaddin ya. Beberapa huruf itu kalau dia tasdid di akhir maka tidak dinaber ya, seperti pada Quran surah Al-Lahab tuh ya. Yang apa namanya itu yang ada huruf tasdid di akhirnya ya, maka tidak dinaber. Kenapa yang punya sifat qalqalah tidak dinaber? Karena sifat qalqalahnya itu sendiri sudah menjelaskan tasdid, menjelaskan bahwa hurufnya ada 2 ya. Gitu ya Bunda ya. Huruf hamzah i jelaskan. Hamzah kan punya sifat apa? Syiddah. Syiddah ya. Iya, syiddah. Jahar ya. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Ulang lagi Bunda, sempurnakan harokat-harokatnya. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Mustaqor. Dinaber rok tasdidnya. Ila rabbika yauma idzinil mustaqor. Ya, mustaqor. Takor, angkat. Mustaqor. Jadi roknya dinaber ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya silakan dijelaskan hukum tajwidnya. La itu matobi'i karena ada patah kecil, ada alif kecil. Alif kecil, sahih. Yau. Oh ya, yau harfulin. Ma'idzinil. Nun wikoyah. Ya, nun wikoyah atau nun tanwin ya. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasol, ya, maka harokat tanwin kasrohnya diganti menjadi harokat kasroh, lalu ditambahkan dengan huruf nun yang berharokat kasroh. Ya, yauma idzinil zi kan jadi kasroh, lalu ditambahkan dengan diganti dengan huruf di depannya dengan nun yang kasroh, ya ditambahkan dengan nun yang kasroh. Nil yauma idzinil, jadi nun wiqoyah ya atau yang biasa disebut seperti itu ya. Ini hukum nun tanwin ya. Kalau berhenti ma'id boleh Ustaz ya. Kalau ma'id gitu. Nggak sempurna ya. Nggak sempurna ininya apa namanya, khawatir wakofnya tidak sempurna. Oh iya. Karena tidak berkaitan dengan hukumnya. Hukum nun wiqoyahnya tidak disempurnakan. Ya, Bunda? Iya, karena berkaitan dengan hukum nun wiqoyahnya. Kalau kita wakof di sini berarti wakofnya nggak sempurna ya. Yauma'id. Nah, karena berarti kita nggak menyempurnakan hukumnya. Sedangkan ini ada hukum nun wiqoyah. Oh iya. Karena kalau kita wakof di sini terus kita mau tidak di sini al mustaqor misalnya, berarti kan hukumnya terlewat. Hukum nun wiqoyahnya. Ya, Bunda? Iya, maka kalau di mushaf standar Indonesia itu ditandai dengan nun kecil ya. Nun kecil di bawahnya. Iya, di bawahnya nun kecil ya. Tapi kalau dia mushaf Utsmani standar Madinah tidak ada ya. Maka masuk di sini adalah hukum nun tanwin. Ya, Bunda? Iya, iya. Afwan Ustazah, tanya Ustazah. Iya. Jadi untuk mushaf Madinah kita perhatikan tanwinnya itu ya Ustazah. Iya, tanwin tidak ada bertemu nun. dengan hamzah wasol. Baik Iya. itu fathah tanwin, dhammah tanwin, kasroh tanwin. Oh, ada huruf nun berarti di situ ya, Za? Kalau di mushaf standar Madinah nggak ada seperti Iya. ini. Iya, berarti kita menambahkan sendiri gitu, Za. Iya, ditambahkan dengan nun kasroh ya. Iya, iya, Misalnya ini kan kasroh tain ya.
Iya. Zi, jadi kasroh tanwinnya dihilangkan. Jadi kasroh aja. Zi, lalu ditambahkan ni. Zinil. Iya, iya. Zinil. Misalnya domah tanwin. Iya. Jadi zu dibacanya. Ya. Zuni tambah. Zuni. Seperti itu. Oh, zuni menjadi ya, Za ya. Nunnya Iya, kalau domah kasroh. tain. Kalau Iya. domah. Iya, kalau Kalau domah. nunnya selalu kasroh, Bunda. Gitu. Kalau nunnya selalu kasroh. Tetapi kalau yang tanwinnya itu dilihat harokatnya. Iya, 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 iya. Iya, kalau nunnya ya selalu kasroh. Jadi nggak ada nal atau nul, enggak. Atau nul. Selalu ni. Selalu ni. Iya. Ya, baik, Seperti Ustazah. itu bisa difahami. Ya. Insya Allah, Ustazah. Masya Allah. Syukron, Ustazah. Afwan. Ya, tafadholi Bunda Siti Rahmat, Siti Nurjana, dijelaskan lagi. Nil itu alif komariah. Sahih. Or itu ro-nya itu tafhim. Lalu ro tasydidnya? Huruf yang bertasydidnya naber. Ingat ya. Ya. Ketika waqaf pada huruf yang bertasydid itu masuk dalam salah satu keadaan dibaca naber. Kecuali jika huruf waqaf yang bertasydidnya adalah huruf yang punya sifat qalqalah, maka tidak dinaber. Contoh pada Quran surah Al-Lahab ya, yang tabbat yada abi lahabin watab, enggak di watab, enggak dinaber ya. Mbaknya kan udah qalqalah kalau waqaf ya, maka qalqalah itu sudah menjelaskan tasydid, jadi tidak perlu dinaber. Seperti itu Bunda, ingat ya. Insyaallah saya. Masya Allah, syukron lagi Bunda Siti Nurjana. Jazakallah khair Ustazah. Wah iya. Kholas, Ukhti Nana, sudah semua? Sudah semua. Yang tadi sudah semua? Alhamdulillah. Barakallahu fikunna jami'a. Jazakunallahu khairan katsir. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Ummahat, akhwati. Insyaallah kita teruskan lagi di pekan depan, masih di Quran surah Al-Qiyamah. Semoga Allah mudahkan proses belajar kita sama-sama belajar, berbagi ilmu untuk senantiasa memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Baik, mohon maaf ya Ummahat, akhwati, apabila di dalam penyampaian anak ada hal-hal yang kurang berkenan, atau jika terdapat kesalahan di dalam penyampaian ilmu, itu murni kesalahan dari anak. Kepada Allah hamba mohon ampun. Mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Iya. Minggu depan mohon maaf dengan berat hati nggak bisa ikut karena